Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Catherine Widya Anggraini, dan teman saya Ria Agustin dan Hikmah. Kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah Culture Studies, yang di sini kami akan membahas tentang analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Fairclough merupakan salah satu dari 5 pencetus analisis wacana kritik atau AWK. Ia bersama 4 pencetus lainnya sepakat bahwa AWK merupakan aliran atau paradigma yang memegang 4 prinsip. Yang pertama, berorientasi pada masalah. Yang kedua, interdisipliner dan elektrik. Yang ketiga, mendemistifikasi kuasa dan ideologi melalui kajian sistematis dan transparan mendalam atas data semiotis berupa tulisan, ucapan, ataupun citra visual. Yang keempat, peneliti berupaya menempatkan posisi dan minatnya secara tegas ketika mempertahankan metodologi ilmiah yang dipilih dan refleksi diri atas proses penelitian yang dilakukan. Fairclough meletakkan dasar AWK lewat 4 buku pertamanya, yaitu Language and Power 1989, Discourse and Social Change 1992, Critical Language Awards 1992, dan Critical Discourse Analysis, The Critical Study of Language 1995. AWK model Fairclough dikembangkan berdasarkan asumsi linguistik fungsional sistematik Haldane, terutama dalam Language as Social Semiotic, The Social Interpretation of Language and Meaning 1978. Menurut Haldane, bahasa dalam teks wacana selalu mengembangkan 3 fungsi sekaligus. Secara ideasional mempresentasikan pengalaman dan dunia. Secara interpersonal membentuk interaksi sosial antara partisipan dan wacana. Dan secara tekstual mengaitkan teks dengan konteks situasional. Wacana dalam praktik sosial. Bagi Fairclough, wacana merupakan penggunaan bahasa sebagai praktik sosial sekaligus cara penandaan pengalaman dari sebuah perspektif tertentu. Wacana lebih luas dari teks sebatas penggunaan bahasa lisan atau tertulis dalam sebuah peristiwa wacana, discursive event. Sedangkan wacana mencakup praktik komunikasi beserta konteks yang melingkupi. Teks merupakan sebuah produk dari proses produksi teks dan bukan merupakan proses itu sendiri. Adapun wacana bersifat lebih luas yang mencakup seluruh proses interaksi sosial, di mana teks merupakan salah satu bagiannya. Analisis diskursus yang ditawarkan tidak hanya terfokus pada teks saja, tetapi juga mencakup konsumsi teks oleh pembaca dan juga relasinya dengan kondisi sosio-kulturalnya. Wacana merupakan sebuah bentuk praktik sosial yang mengkonstruksikan dunia sosial, identitas, dan relasi-relasi sosial. Ideologi dan representasinya. Wacana merupakan penggunaan bahasa yang berhimpitan dengan relasi sosial. Salah satu aspek penting dari penghimpitan itu bagi pemaknaan wacana adalah bahwa bahasa berdialektika dengan ideologi. Di satu sisi, bahasa dibentuk oleh ideologi, di sisi lain, bahasa membentuk ideologi. Ideologi dalam hal ini bukanlah yang dimaksud Fairclough sebagai will to power, hasrat untuk berkuasa, melainkan dalam pengertian yang netral, yaitu world view, pandangan tentang dunia. Ideologi tidak selalu dalam pengertian filsafat yang abstrak, tetapi dalam arti semiotik, yaitu titik tolak, term of reference, untuk melakukan produksi dan interpretasi pesan. Dapat juga dinilai moral dari suatu simbol. Ideologi menjadi fondasi kognitif bagi perilaku berbagai kelompok dalam masyarakat. Setiap kelompok memiliki ideologi masing-masing sesuai dengan kepentingan dan kedudukannya. Bahasa menjadi tempat bersemayamnya ideologi karena berhimpitan bahasa wacana dengan struktur sosial. Keduanya berrelasi secara dialektis. Wacana dibentuk dan membentuk struktur sosial. Kuasa dan hegemoni. Ideologi menyangkut kuasa dan relasi kekuasaan. Dalam masyarakat, relasi kekuasaan sering tidak seimbang. Apabila kekuasaan salah satu pihak lebih dominan daripada pihak yang lain, terjadilah dominasi.
Pihak yang dominan memiliki hegemoni atas pihak yang lain. Hegemoni adalah keunggulan dan dominasi yang melintasi ranah ekonomi, politik, kultural, dan ideologi dalam masyarakat. Wacana dan perubahan sosial. Bagi Fairclough, wacana merupakan susunan kompleks yang melibatkan teks, praktik diskursif atau produksi, distribusi, dan konsumsi teks, serta praktik sosial. Masing-masing dimensi tersebut memiliki wilayah dan proses masing-masing dan ketiganya berhubungan secara dialektis. Dimensi pertama adalah teks yang merupakan hasil dari proses produksi. Yang kedua adalah praktik diskursif yang terkait dengan interaksi teks dengan individu atau masyarakat dalam bentuk proses produksi dan interpretasi. Dan dimensi ketiga adalah praktik sosial atau konteks yang mencakup praktik sosial kultural di mana proses produksi dan interpretasi itu berlangsung. Ketiga dimensi ini kemudian dianalisis dengan 3 model analisis yang berbeda. Pertama, deskripsi, untuk mendapatkan gambaran bagaimana teks dipresentasikan. Pada tahap deskripsi ini, Fairclough juga menekankan pentingnya investigasi terhadap proses produksi teks yang mencakup konteks sosial kultural yang melatar belakangi lahirnya teks tersebut. 2. Interpretasi, untuk menganalisis proses, yakni menginterpretasikan teks itu sendiri dan bagaimana teks dikonsumsi dan diinterpretasikan oleh pembaca. Fairclough menjelaskan prosedur interpretasi yang secara garis besar dibagi 2, yakni interpretasi terhadap teks dan situasi kontekstualnya. 3. Eksplanasi, untuk menganalisis praktik-praktik sosial kultural yang mencakup level situasional, institusional, dan sosial. Intertekstualitas dan interdiskursivitas. Konsep intertekstualitas dipinjam Fairclough dari Julia Kristeva yang menekankan perlunya pandangan historis atas teks sebagai transformasi masa lampau pada masa kini. Intertekstualitas berkenaan dengan wacana-wacana kompleks yang konfigurasinya melibatkan lebih dari satu teks. Dalam hal ini, teks memiliki pengertian yang lebih luas dari penggunaan bahasa, yaitu simbol-simbol komunikasi apapun yang menyatu dan menyertai teks sebagai penggunaan bahasa. Oleh sebab itu, Fairclough juga mengusulkan dan menggunakan istilah interdiskursivitas, yaitu kombinasi beberapa genre dan wacana yang berbeda-beda. Kesadaran bahasa kritis. Fairclough menawarkan suatu gagasan tentang kesadaran bahasa kritis melalui bukunya yang berjudul Critical Language Awareness tahun 1992. Kesadaran bahasa kritis atau Critical Language Awareness dibedakan dari kesadaran bahasa atau Language Awareness. Menurut Fairclough, kesadaran bahasa hanya sebatas pengetahuan tentang bahasa, sedangkan kesadaran bahasa kritis mengarah pada kesadaran atas aspek-aspek pemanfaatan bahasa secara sosial yang tidak kasat mata. Yang mana kemudian gagasan ini ditawarkan sebagai praktik pendidikan kritis ketika kesadaran bahasa mengalami kebuntuan dalam meningkatkan kemampuan berbahasa siswa. Kesadaran bahasa kritis direkomendasikan oleh Fairclough untuk diterapkan dalam pembelajaran menulis ilmiah, di mana dalam pembelajaran tersebut para siswa diajak masuk ke dalam komunitas wacana atau discourse community. Dalam komunitas itu, siswa berkesempatan saling menilai pekerjaan dan memberikan komentar sesuai dengan pendapat atau pandangan masing-masing. Cara ini dapat mendorong siswa berani tampil sebagai diri sendiri sehingga identitas pribadinya muncul lewat tugas-tugas penulisan akademik. Gagasan-gagasan itu memperlihatkan upaya Fairclough untuk memasukkan AWK dalam praksis pendidikan kritis. Data dan metodologi AWK model Fairclough. Data yang dikaji Fairclough pada awalnya bersumber pada wacana media, namun ia juga memasukkan berbagai wacana dalam ranah politik dan sosial budaya, misalnya isu tentang demokrasi, gerakan buruh, kewarganegaraan, kapitalisme, efek globalisasi, serta transisi masyarakat Eropa Tengah dan Eropa Timur. Adapun metodologi yang ditawarkan oleh Fairclough meliputi 4 tahap, yaitu yang pertama, fokus pada ketidakberesan sosial atau social wrong dalam aspek-aspek semiotisnya. Yang kedua, identifikasi penghambat untuk mengarah pada ketidakberesan sosial. Yang ketiga, pertimbangan apakah tatanan sosial menyebabkan ketidakberesan sosial. Dan yang keempat, identifikasi cara-cara yang mungkin untuk mengatasi penghambat tersebut. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share ya teman-teman. Terima kasih.